Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar membuat kartu persediaan dan mengisi saldo awal kartu persediaan. Pada dasarnya hampir setiap perusahaan memiliki jenis persediaan, kecuali dalam perusahaan jasa. Dalam perusahaan dagang ada jenis persediaannya, yaitu barang dagang. Kemudian dalam perusahaan manufaktur ada 3 jenis persediaan. Yang pertama persediaan bahan baku, kemudian yang kedua persediaan barang dalam proses, dan yang ketiga yaitu persediaan barang jadi. Sekarang kita akan membuat kartu persediaan PT Juara Musik, di mana PT Juara Musik ini merupakan perusahaan dagang. Di sini kita bisa melihat ada 3 jenis persediaan barang dagang. Yang pertama yaitu biola 1 dengan kode B1, yang kedua biola 2 dengan kode B2, dan yang ketiga biola 3 dengan kode B3. Sekarang kita akan entry data persediaan ini ke dalam Mayob. Untuk cara mengentrinya, silakan kalian klik command center, kemudian klik inventory, kemudian klik item list, atau silakan kalian di menu command center yang gambar ini silakan klik inventory, kemudian klik item list, kemudian klik new untuk membuat kartu persediaan baru. Untuk item number ini diisi dengan kode barangnya, dan name ini diisi dengan nama barang. Silakan kalian isi item numbernya dengan kode barang yang pertama. Barang yang pertama yaitu kodenya B1 dengan nama biola 1. Silakan diisi. Kemudian klik enter untuk mengisi nama barangnya yaitu biola 1. Kalau sudah, kotak ini di checklist. Jika perusahaannya perusahaan dagang, maka 3 kotak ini harus di checklist. Sedangkan jika perusahaannya perusahaan jasa, ini yang di checklist cukup kotak I sell this item. Jika perusahaannya perusahaan manufaktur dan itu persediaannya bahan baku, maka yang di checklist hanya I buy dan I inventory. Sedangkan jika barangnya barang jadi dalam perusahaan manufaktur, itu ketiga kotaknya harus di checklist. Karena kita ini PT Juara Musik adalah perusahaan dagang, otomatis ketiga kotaknya wajib untuk di checklist. Sekarang kita akan mulai dari yang pertama, yaitu I buy this item. Saya membeli item barang dagang yang ini. Nah, jadi setiap membeli itu akan masuk ke dalam akun apa? Nah, di sini kata kuncinya masuk ke dalam akun cost, otomatis diisi dengan akun cost of goods sold. Kemudian yang kedua, I sell this item. Saya menjual item ini. Nah, ini akunnya masuk ke akun apa? Di sini kata kuncinya akun sales, maka harus diisi dengan akun sales atau penjualan. Kemudian I inventory. Nah, untuk persediaannya ini masuk ke dalam akun apa? Di sini kata kuncinya inventory, berarti masuk ke dalam merchandise inventory. Kalau sudah, silakan masuk ke tab buying detail. Nah, di sini yang dirubahnya hanya tax code ketika membeli. Jadi kode pajak ketika membeli ini harus diisi dengan PAT. Kemudian masuk lagi ke selling detail. Ini sama tax code ketika menjualnya itu diisi dengan kode pajak PAT. Kalau sepertinya masih ente, itu harus dirubah dulu menjadi PAT. Kalau sudah, silakan use tax code. Kemudian klik OK, klik cancel. Nah, kemudian silakan buat lagi barang yang kedua. Caranya klik new, kemudian item numbernya B2, namanya yaitu biola 2. Ini sama hal, wajib diceklis semuanya. Nah, kalau untuk barang yang kedua, biasanya ini langsung otomatis. Jadi jika barang satu sudah di entry, nah untuk barang yang kedua, ketiga, dan seterusnya itu otomatis langsung terisi. Jadi kita hanya mengecek aja. Silakan masuk ke buying detail. Nah, ini harus diisi juga dengan PAT. Kalau belum PAT, ini silakan disesuaikan dulu caranya dengan klik tanda panah biru, klik PAT, kemudian use tax code. Di tab selling detail juga sama, ini harus PAT. Kalau sudah, klik OK. Kalau ada keterangan, klik cancel. Kemudian klik new lagi untuk barang yang ketiga, kodenya yaitu B3, klik enter untuk namanya biola 3. Ini silakan di
checklist sama kotak ini juga sama, diisinya dengan cost of goods sold, sales, dan merchandise inventory. Kemudian masuk ke buying dan selling detail. Kalau sudah, klik OK. Nah, di sini sudah terlihat ada 3 jenis persediaan yang sudah kita entry dalam kartu persediaan. Nah, berarti langkah-langkah untuk membuat kartu persediaan sudah beres. Sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengentry saldo awal persediaan. Caranya, silakan kalian klik close dulu, kemudian klik inventory, kemudian klik adjust inventory. Jadi setiap mengisi saldo awal persediaan, caranya klik inventory, kemudian adjust inventory. Nah, untuk inventory journal numbernya ini dibiarkan, untuk date-nya diisi dengan tanggal awal. Kenapa tanggal awal? Karena ini saldo awal, otomatis kalau saldo awal pasti diisi dengan tanggal 1. Kemudian untuk bulannya, nah pada pertemuan sebelumnya di conversion mall itu bulannya bulan Desember, otomatis di sini juga harus diisi dengan bulan Desember. Bulan Desember itu bulan yang ke-12. Nah, untuk tahunnya ini diisi sesuai dengan di current financial year. Pada pertemuan sebelumnya juga itu diisi dengan tahun 2016. Kemudian lihat juga ke soal. Nah, di sini tahunnya tahun 2016. Nah, kalau sudah, silakan masuk ke memo. Di memo ini diisinya dengan saldo awal persediaan. Kalau sudah, silakan kalian klik di sini di item number, kemudian klik tab. Kita akan mengisi saldo persediaan barang yang pertama, yaitu biola 1. Klik use item, kemudian klik tab. Kita lihat di sini kuantitinya ada berapa unit. Nah, di sini kuantitinya ada 30 unit. Kemudian klik tab lagi. Untuk unit costnya di sini 750.000. Kemudian klik tab lagi. Amount ini otomatis, klik account. Untuk akunnya diisi dengan akun merchandise inventory. Ini ada di nomor 1. Nah, kalau sudah, ke item number lagi, klik tab yaitu B2. Ini ada 10 unit, nominalnya 925.000. Klik tab, ini juga sama, akun merchandise inventory. Kemudian B3, klik tab lagi, biola 3 ada 10 unit, nominalnya 1.100.000. Kemudian klik tab. Nah, akunnya sama, diisi dengan akun merchandise inventory. Kalau sudah, silakan klik record. Nah, ini langsung otomatis tersimpan ya. Sekarang kita akan cek apakah betul sudah tersimpan atau belum. Caranya, klik transaction journal, kemudian klik inventory, date from-nya silakan disesuaikan karena ini periodenya bulan Desember. Ini pasti bulan Desember ini diawali dengan tanggal 1, maka di sini date from-nya 1 Desember 2016, tuhnya itu sampai tanggal 31 karena bulan Desember itu sampai tanggal 31, tahunnya sama 2016. Kemudian klik enter. Nah, di sini ada saldo awal persediaan. Ini jurnalnya ya. Kalau sudah ada di sini, berarti data yang sudah kita entry itu otomatis langsung tersimpan. Nah, ini mudah sekali ya cara membuat dan mengisi saldo awal persediaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.